Salam Sang Raja. Bab 29. King's Sword. Peringkat bintang berada di bagian bawah seluruh sistem. Untuk pejuang, jajaran mereka ditentukan oleh ketebalan energi mereka. Di benua Azeroth, ketika seorang pejuang menciptakan energi untuk pertama kalinya dalam pelatihan, bintang yang berputar-putar ajaib akan muncul di atas kepala prajurit itu. Jumlah bintang meningkat dari 1 menjadi 9 karena ketebalan energinya meningkat. Setiap kali bintang baru muncul, itu berarti prajurit itu naik pangkat. Setiap peringkat akan meningkatkan kekuatan mereka secara dramatis. Seorang prajurit bintang 9 berada di puncak peringkat bintang. Setelah itu, jika seseorang bisa melangkahi puncak prajurit 9 bintang, mereka akan menjadi prajurit peringkat bulan. Namun, lompatan ini sangat sulit. 70% dari prajurit di benua Azeroth tidak akan pernah menjadi peringkat bulan seumur hidup mereka. Prajurit peringkat bulan berada di tingkat yang sama sekali baru. Mereka dapat memilih metode pelatihan yang berbeda. Ada yang memilih untuk fokus menggunakan senjata khusus yang dipanggil Destiny Warriors. Yang memilih untuk membuat kontrak dengan monster yang kuat dan berbagi kekuatan mereka yang dipanggil Beast Spirit Warriors. Dan masih banyak lagi. Ada banyak metode pelatihan untuk menjadi lebih kuat. Prajurit peringkat bulan sangat berpengaruh. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan penghargaan dari kekaisaran yang kuat di benua itu. Status mulia, uang, kekuatan politik, sebut saja. Prajurit peringkat di atas bulan adalah prajurit peringkat matahari. Mereka seperti dewa. Mereka hanya muncul dalam legenda. Hal yang sama berlaku untuk penyihir. Chambord terletak sangat jauh dari pusat benua. Jadi tentu saja, tidak ada yang pernah melihat atau mendengar prajurit atau penyihir peringkat matahari. Ini adalah sistem peringkat di benua Azeroth. Kekuatan yang ditunjukkan Fei benar-benar mengubah pemahaman yang dimiliki orang tentang prajurit di Chambord. Tidak ada yang tahu kekuatan apa yang dimiliki Fei. Tanpa energi, ia dengan mudah meninju perisai energi 2 bintang prajurit dan membunuhnya seketika. Sebagai prajurit nomor 1 di Chambord, pendekar peringkat 3 bintang Lampard juga bingung. Dia tidak bisa mempercayainya. Sepertinya Alexander hanya menggunakan kekuatan brutalnya. Tapi sejak kapan kekuatan brutal murni bersaing dengan energi prajurit? Hanya Brook yang jujur yang tahu kebenaran. Tubuhnya menggigil karena kegembiraan. Itu pasti kekuatan dewa. Pasti kekuatan yang dewa perang telah tinggalkan di dalam raja. Buzzer menyembunyikan dirinya di antara kerumunan. Setelah melihat tindakan Fei, ekspresi wajahnya tetap muram. Namun, Buzzer benar-benar terkejut dalam benaknya. Ini tidak bisa dipercaya. Perlambatan tidak hanya menjadi normal. Kekuatannya juga tidak dapat diprediksi sekarang. Sepertinya aku harus melakukan beberapa penyesuaian pada rencana aku. Aku tidak bisa menunggu lagi. Semua orang memikirkan apa yang terjadi. Itu benar-benar sunyi di tembok pertahanan. Fei juga terkejut, melihat bagaimana dia langsung membunuh Kongka. Dia merasa kekuatannya meningkat secara signifikan sejak pertempuran kemarin. Setelah memikirkannya, itu mungkin karena menaikkan level karakter barbarnya dari 5 menjadi 7. Namun, saat ini bukan waktu terbaik untuk memikirkan hal itu. Ting! Dia berbalik dan menghunus pedangnya dari sarungnya di pinggangnya. Dia berteriak, "Pers!" Pers terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Fei. Dia melangkah dan setengah berlutut. "Yang mulia, kamu menghancurkan 2 tangga pengepungan musuh kemarin dalam pertempuran dan membantu Chambord menangkis musuh. Aku akan menghormati prestasi kamu sebagai raja dan menunjuk kamu sebagai hakim militer Chambord yang baru. Kamu akan bertanggung jawab atas King's Sword dan mengawasi pertahanan. Jika ada yang berani melanggar perintah atau mundur dari garis depan, mereka akan dieksekusi dengan pedang ini. Termasuk aku. Jika aku mundur dari pertempuran yang akan dimulai, kamu akan menembus hatiku dengan pedang ini." Fei mengulurkan pedangnya ke Pers. Ini adalah ide yang Fei dapatkan dari film militer yang dia tonton di bumi. Sebelum berperang, moral sama pentingnya dengan aturan dan hukum militer.
Menyembuhkan prajurit yang terluka dan berpura-pura menjadi utusan dewa perang tadi malam membantu meningkatkan moral. Sementara mengeksekusi hakim militer Kongka dan menunjuk pers membantu menetapkan standar dan memperkuat disiplin ilmu yang serius. Adalah bijaksana untuk menetapkan insentif dan penalti. Pers mengambil King's Sword dengan kedua tangannya dan berkata, "Seperti yang kau inginkan, Rajaku yang agung." Setelah itu, dia melompat ke sebuah benteng dengan pedang terangkat di atas kepalanya dan meraung ke sesama prajuritnya. "Saudara, perang! Untuk Raja Alexander!" Semangat melonjak diterangi oleh gemuruh pers. Ting, ting, ting. Suara dentang logam mengelilingi tembok pertahanan. Suara pedang dan bilah mengetuk perisai dan baju besi. Tombak menginjak tanah batu di dinding pertahanan. Tentara menggunakan metode ini untuk menyatakan rasa hormat dan dukungan mereka untuk raja. Ini adalah Raja Chambord, raja yang nyata. Beberapa menit yang lalu, beberapa orang masih ragu untuk percaya rumor seperti dewa. Tapi sekarang, semua orang mempercayainya. Tidak perlu ragu lagi. Serangkaian perintah dan tindakan Fei telah mengejutkan semua orang di tembok pertahanan. Terutama ketika dia berteriak pada Kongka. Itu memompa para prajurit yang terluka yang telah berjuang tanpa henti selama beberapa hari. Pengakuan sederhana di benua Azeroth lebih berharga daripada janji atau penghargaan fisik apapun bagi prajurit sepanjang waktu. Seorang raja layak mendapatkan kesetiaan mereka. Kepala Menteri Buzzer berdiri di tengah orang banyak. Kejahatan melintas di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Fei mengangkat tangannya dan para prajurit dengan cepat menjadi diam. Mereka menatap dengan gembira ketika mereka menunggu perintah raja berikutnya. Fei melihat sekeliling dan bertanya dengan tidak sabar. "Mengapa Warden Oleg belum datang?" "Yang mulia, aku di sini. Aku di sini." Sosok yang gemetar keluar dari kerumunan. Dia berjalan beberapa langkah dan berlutut di depan Fei. "Raja Alexander, setelah menerima perintahmu, aku langsung pergi ke sini. Tuhan memberkatimu, Rajaku yang mulia." Sosok ini adalah Warden Oleg. Dia sedikit terlambat, tetapi dia melihat apa yang terjadi pada Kongka. Setelah memikirkan tentang apa yang telah ia lakukan pada Alexander, ia merasa merinding. Dia berharap bahwa dia akan dilupakan dengan menyatu dengan kerumunan. Tetapi Raja Alexander memanggilnya langsung. Oleg tidak berani memainkan trik apapun. Meskipun dia takut, dia melangkah keluar, berlutut dan mulai memuji Fei. Dia bahkan ingin merangkak dan mencium sepatu bot raja. Tapi, ting, senjata ditarik keluar. Brook dan Pers melangkah maju dan memblokir Oleg, dan para prajurit membentuk dinding berbilah di depan Oleg. Mereka tidak ingin dia dekat dengan raja. Kongka telah mendekati raja dengan mudah, dan hampir menyebabkan tragedi. Meskipun raja mengeksekusi Kongka sebagai pengawal raja, mereka tidak bisa membiarkan kesalahan yang sama terjadi dua kali. Oleg sangat ketakutan. Dia menundukkan kepalanya. "Yang mulia, tolong ampuni aku. Aku berbeda dari Kongka. Aku sangat setia padamu. Aku rela mengorbankan segalanya untukmu. Aku yang paling setia hamba, perintahmu adalah tujuan hidupku, aku." Fei mengerutkan kening. Sipir ini hanya 5 kaki 4. Dia memiliki janggut besar, dengan bekas luka di dahinya. Dia tampak kokoh dan kejam. Namun, Fei tidak berharap dia menjadi lebih menyanjung. Bagaimana penyanjung ini bisa mengelola penjara? Fei curiga. "Baiklah, bangun." Fei memberi isyarat kepada tentara untuk menarik senjata mereka. Dia berjalan ke Oleg dan berkata, "Omong kosong ini tidak ada artinya bagiku. Jika perintah aku adalah tujuan hidup kamu, maka ambil senjata kamu dan bertarung untuk Chambord. Kamu adalah prajurit 1 bintang, bukan? Lihat ke sana." Fei menunjuk ke bagian dinding pertahanan dan benteng yang dia hancurkan kemarin karena tangga pengepungan. "Dalam pertempuran yang akan datang, aku ingin kamu menjaga celah itu. Kamu mengerti?" Oleg memandangi celah itu. Dia tahu bahwa ketika pertempuran dimulai, itu akan menjadi medan pertempuran paling intens. Bahkan jika dia adalah seorang prajurit bintang 1, dia akan kesulitan mempertahankan celah itu. Namun,
Dia tidak bisa melanggar perintah. Kekuatan Alexander baru menghancurkannya. Oleg tahu bahwa jika dia berani mengatakan tidak, dia akan dipaku di menara pengawal, seperti halnya Kongka. Siap, Raja mudaku yang terhormat. Aku akan menjaga celah itu dengan hidup aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan musuh mendekatimu. Oleg harus menerima perintah itu dengan getir. Dia tahu jika dia tidak bisa mendapatkan penghargaan dari pemuda di depannya hari ini. Hari ini akan menjadi hari terakhir kehidupan sipirnya. Dia menerima perintah dan lebih banyak pujian keluar dari mulutnya. Fei jijik dengan itu dan mundur beberapa langkah. Bersambung.